yang masih mengakui Habib Alawi sebagai keturunan Nabi, dia telah menyakiti Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Siapa orang yang menyakiti Siti Fatimah, maka dia telah menyakiti Rasulullah. Jadi ada seorang kiai asal Banten yang cukup rajin membatalkan nasab orang lain, yaitu nasab Bani Alawi. Namanya bagi penonton Pamannya Ngantor mungkin gak asing ya, yaitu Imaduddin Utsman Al-Bantani. Baru-baru ini dia menulis sesuatu tentang saya. Jadi artikelnya panjang dan nama saya disebut cukup intens. Katanya saya berkelit, katanya juga saya menendang keluarga Assegaf bin Syahab bin Smith Al-Habsyi, dan katanya lagi narasi saya berubah-ubah. Saya membaca tuduhannya dari awal sampai akhir dan saya sampai pada satu kesimpulan. Ternyata dia tidak memahami apa yang saya katakan. Bukan bermaksud mengatakan Ki Imad bodoh, bukan. Hal ini karena dia kan membaca sesuatu yang tidak pernah saya tulis. Saya tunjukkan. Di video sebelumnya, saya itu mengatakan saya percaya Waiful sebagai alat terbaik yang ada sekarang. Tapi saya tidak percaya 47 orang itu sudah cukup untuk memvonis nasab populasi dari ratusan ribu orang ini batal semua. Dia menulis bahwa saya ternyata membuat narasi belum tentu Bani Alawi haplogrupnya G semua. Coba lihat perbedaannya. Saya tidak pernah mempertanyakan apakah Mbak Alawi itu berhaplogrup G atau bukan. Yang saya pertanyakan adalah apakah 47 sampel ini representatif dan cukup untuk memvonis pembatalan nasab ratusan ribu orang. Karena kata Dr. Zain Hafi, seorang ahli DNA yang jauh lebih memahami cara kerja Y-DNA, sampel yang tidak representatif itu rancu. Itu kan dua hal yang berbeda. Jadi Ki Imad membahas apa, saya membahas apa. Yang pertama soal identitas, yang kedua tentang cara pembatalan, dan dia mengira saya sedang mengidentifikasi atau identitas marga-marga itu. Padahal saya menyerang cara pembatalannya. Video saya itu kawan-kawan punya konteks. Konteksnya adalah kritik terhadap metodologi yang dilakukan oleh Mas Sugeng. Bukan identitas siapa yang G atau siapa yang bukan G. Tapi sepertinya Ki Imad itu kan tidak mau melihat konteks itu. Ya mungkin bukan karena bodoh juga, tapi karena terlalu terobsesi untuk membatalkan. Dan untuk kali ini coba kita anggap itu sebagai kesalahpahaman biasa. Karena video kali ini kita akan bicara tentang inti argumennya. Saya Romo Labas, selamat datang di Pamannya Ngantor. Dia menulis bahwa haplogrup J1 itu sudah menjadi penanda resmi keturunan Nabi. Ashraf dari Mekah, Madinah, Yordan, Yaman, semuanya J1. Maka siapapun yang bukan J1, termasuk Mbak Alawi yang berhaplogrup G, wajib ditolak. Tapi saya punya satu pertanyaan sederhana. Dari mana J1 itu menjadi standar? Pertanyaan ini penting karena kalau fondasinya goyah, ya seluruh bangunan argumentasi Ki Imad ikut runtuh. J1 dijadikan standar itu bukan karena ada sampel DNA langsung dari baginda Nabi. DNA dari 1400 tahun yang lalu di iklim panas Arabia tentu saja tidak akan bertahan. Lalu dari mana? Dari penelitian tentang Kohanim, yaitu para imam Yahudi keturunan Nabi Harun. Logikanya begini, Nabi Harun dan Nabi Ibrahim itu kan berada di satu garis keturunan. Nabi Muhammad juga keturunan Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ismail. Kalau Kohanim itu berhaplogrup J1, maka menurut asumsi ini Nabi Ibrahim juga J1. Dan karena Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim lewat Nabi Ismail, maka Nabi juga harus J1. Inilah uraian sederhana yang memang terdengar masuk akal. Tapi tunggu dulu kawan-kawan. Penelitian Michael Hammer pada tahun 2009 itu menemukan sesuatu yang mungkin kalian belum pernah mendengarnya. Kohanim atau kelompok yang konon diklaim paling terjaga catatan nasabnya selama 3000 tahun ternyata memiliki 21 haplogrup yang berbeda. Dan sampelnya, seingat saya, sekitar 215 orang dari Kohanim dan dari berbagai komunitas Yahudi. Jadi bukan hanya J1, ada yang J2, ada yang E, ada yang G, ada yang H, ada yang I. 21 haplogrup seingat saya. Memang benar, kelompok J1 secara keseluruhan mendominasi sekitar 46%. Dan kalau digabung dengan varian J2, totalnya mencapai sekitar 74%. 5 haplogrup teratas itu mencakup hampir 80% dari seluruh sampel ini. Tapi sisanya, mereka membawa haplogrup yang terpisah secara genetis puluhan ribu tahun dari J1. 21 haplogrup dari kelompok yang konon memiliki catatan tradisi yang cukup kuat 3000 tahun. Kalau Kohanim yang tradisinya 3000 tahun saja punya keragaman sebesar ini, bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa J1 adalah satu-satunya jalur haplogrup valid untuk keturunan Nabi Ibrahim? Karena bisa jadi
sampelnya kurang representatif. Ini bukan argumen saya, ini data dari penelitian yang sudah ditinjau oleh sesama ahli. Penelitian yang sama yang dijadikan dasar untuk mengklaim J1 sebagai standar oleh Ki Imad dan orang lain. Ironinya, standar itu ternyata dibangun di atas fondasi yang justru menunjukkan keragaman, bukan keseragaman haplogrup. Tapi mungkin ada yang berkata seperti ini, Kohanim atau Kohen kan Yahudi. Bagaimana dengan keturunan Nabi dari jalur Islam sendiri? Itulah alasan di video sebelumnya saya mengulas dinasti Idrisi yang ada di Maroko. Coba kita lihat dinasti Idrisi yang ada di Maroko. Dinasti ini kan didirikan pada akhir abad kedua Hijriah oleh Said Idris bin Abdullah, keturunan dari Imam Hasan bin Ali. Mereka memerintah Maroko dan sebagian Aljazair selama sekitar 137 tahun. 13 orang saya catat sebagai penguasa dinasti ini. Silsilah mereka terdokumentasi selama lebih dari 1000 tahun. Kerajaan ini akhirnya kan runtuh, namun ya namanya keturunannya kan pasti ada, dan nakib-nakib mereka juga masih ada yang menjaga nasab keturunan Al-Idrisi. Sampai hari ini, saya belum pernah menemukan satu pun ulama nasab yang meragukan kabilah Al-Idrisi sebagai keturunan Nabi. Di video yang kemarin kan saya mengulas hal itu dan mempertanyakan satu hal. Ketika keturunan dinasti Idrisiyah melakukan tes DNA, apa hasilnya? Ternyata haplogrupnya dominan ada di E, bukan J1. Ada keturunan Raja Maroko dari jalur Syarif Yahya Al-Idrisi, haplogrupnya itu kan EBY9656. Ada keturunan Sayyid Abu Zaid Al-Idrisi yang sekarang itu tinggal di Tunis, haplogrupnya EM35. Ada keturunan dari kabilah Fawatir, salah satu cabang dari Al-Idrisi, haplogrupnya EA930. Data ini saya ambil langsung dari database Family Tree DNA yang siapapun juga bisa mengaksesnya, bukan dari klaim orang lain, tapi dari data yang bisa saya akses dan bisa saya verifikasi lewat nakib setempat atau nakib Al-Idrisi di Maroko. Kerajaan mereka berdiri sekitar 137 tahun. Dokumentasi nasab mereka lebih dari 1000 tahun. Tidak ada ulama nasab yang membantah mereka sebagai keturunan Nabi. Tapi kenapa haplogrup mereka E? Kalau standarnya adalah J1, kenapa dinasti Al-Idrisi itu tidak pernah dibahas? Kenapa harus dari Bani Qatada saja, yaitu Raja Jordan? Kenapa keragaman dari Bani Toba-Toba dan Ashraf yang lain juga tidak dibahas? Kenapa hanya Bani Alawi yang dianggap bermasalah? Hanya karena haplogrupnya G. Banyak komunitas Sadah atau Ashraf yang memiliki keragaman haplogrup seperti ini. Inilah yang membuat saya tergelitik dengan tulisan Ki Imad. Data Kohanim itu menunjukkan 21 haplogrup. Data Al-Idrisi menunjukkan haplogrup mereka E, dan banyak Ashraf atau komunitas Ashraf yang saya identifikasi punya diskrepansi yang sama, punya keragaman haplogrup, tapi yang dibatalkan hanya Ba'alawi yang berhaplogrup G. Padahal ada Asegaf yang J1, dia dari Arab Saudi dan sekarang tinggal di Amerika. Ada juga Alatas di Jakarta yang juga J1. Ada juga Bani Alawi yang udah tes DNA dan haplogrupnya ada di R. Siapa sebenarnya yang memilih-milih data? Siapa yang melakukan cherry picking? Terakhir, ada satu yang ingin saya sampaikan. ISOGG, singkatan dari International Society of Genetic Genealogy, adalah rujukan utama dunia untuk klasifikasi haplogrup dalam bidang genetika silsilah. Mereka akan mengumpulkan data dari seluruh dunia. Mereka juga meninjau jurnal-jurnal akademik. Mereka memperbarui klasifikasi haplogrup secara berkala. Sampai detik ini, ketika saya ngerekam video yang kalian tonton, ISOGG itu masih menyatakan satu hal, tidak ada konsensus soal haplogrup keturunan Nabi Muhammad. Ini di halaman resmi mereka. Famous DNA, Contested DNA Result, tertulis jelas di sana kawan-kawan. Keturunan yang mengklaim garis Hashimiyun ternyata ditemukan juga di haplogrup di luar J1. Dan apa kesimpulan ISOGG? There is no consensus. Belum ada kesepakatan, belum ada konsensus, belum ada keputusan final. Semua jurnal yang dipakai siapapun untuk mengklaim J1 sebagai haplogrup resmi, kan ada jurnalnya Michael Hammer, jurnal tentang Cohen, jurnal tentang populasi Arab. Semuanya sudah diketahui oleh ISOGG. Tentu mereka sudah menimbang semua temuan itu. Dan kesimpulan mereka hingga detik ini masih belum bisa dipastikan apa haplogrup keturunan Nabi. Kalau begitu, saya punya tantangan sederhana untuk Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kalau argumen pembatalan nasab ini sudah seyakin itu, Anda sudah meyakini ini sudah qot'i, sudah makto, di atasnya maznun, kenapa tidak membuktikan di forum yang lebih tepat? Kenapa tidak menulis jurnal akademik? Terus gugat saja ISOGG, ubah keputusan mereka. Kenapa cuman menulis di Remianu Banten? Jawabannya karena itulah yang dia mampu. Ini kan lucu, komunitas akademik itu punya ruang khusus untuk menggugat temuan saintifik. Kenapa malah memilih RMINU Banten? Saya tidak meminta kalian untuk mempercayai saya meminta kalian untuk memeriksa sendiri. Silakan buka situs ISOGG, cari judul Famous DNA, Contested DNA Result, dan coba lihat apa yang tertulis di sana.
Kalau ternyata sudah berubah, sudah ada keputusan final bahwa J1 adalah satu-satunya haplogroup valid, silakan koreksi saya. Tapi kalau masih tertulis there is no consensus, maka pertanyaan kembali kepada mereka yang mengklaim bahwa ini sudah qot'i, sudah pasti, sudah makto. Pertanyaan itu adalah, Ki Imad, apa dasar Anda lebih yakin daripada Ayah Sojiji? Dan saya juga punya pertanyaan untuk penonton. Atas dasar apa kalian lebih percaya mereka daripada Ayah Sojiji? Saya Romo Labas, ini Pak Penyangantor, sampai jumpa.